sempurna, amin. Mari kita rayakan bersama dengan bangkit berdiri. Mari bertepuk tangan bersama. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bersama nyatakan, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Lebih tinggi kita nyanyikan bersama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekarang dengan mengangkat kita katakan, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan pagi hari ini kita bisa ambil momen untuk berdoa buat setiap kehidupan Anda dan kita semua. Kalau Anda datang sakit hari-hari ini, mungkin ada statement dokter yang bilang ada kekurangan, kelemahan ini dan itu dalam hidup saudara. Boleh kita bersepakat berdoa untuk hidup saudara, supaya Tuhan boleh nyatakan kesembuhannya. Kalau Anda datang dengan kelemahan tubuh, angkat kedua tangan saudara pada pagi hari ini. Biar kita seisi ruangan ini kita berdoa buat hidup saudara. Bapak, Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang diangkat pada pagi hari ini, Tuhan. Mohon kemurahan-Mu buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau lihat kelemahan tubuh mereka. Bapak, Engkau pencipta mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kesembuhan yang dari Yesus saja pagi hari ini. Dalam nama Yesus, tangan-Mu terulur saat ini bagi hidup mereka. Jamah mereka Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka dan kelemahan tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dengan iman kami terima. Kalau hari-hari ini saudara bergumul dengan masalah keuangan atau apapun itu,
Izinkan gereja dan kita semua yang ada di ruangan ini kita bersepakat dengan hidup saudara. Supaya Tuhan kerjakan terobosan keuangan. Amin. Bukan untuk egois kita, tapi untuk kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu saudara hari-hari ini sudah bergumul dengan ekonomi, angkat kedua tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka ya Tuhan. Engkau lihat pergumulan mereka ya Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini sebagian mereka mengalami kesusahan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang peduli kami. Engkau Bapa yang lihat setiap keperluan kami ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu. Dengan saudara-saudara kami yang bergumul. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kerjakan terobosan-Mu. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Bukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Yang lebih dari yang dapat kami pikirkan. Yang lebih yang dapat kami rancangkan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Tuhan penyedia sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman kami Tuhan. Kami terima dengan iman kami. Terjadi saat ini. Bukan untuk egois kami. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara bergumul dengan kerohanian. Saudara mungkin merasa kok aku jauh dari Tuhan. Kok aku rasanya kering? Kok rasanya Tuhan gak dekat sama hidupku? Api saudara mencintai Tuhan hari-hari ini mungkin lagi sangat redup. Biarkan pagi hari ini Tuhan melawat hati kita. Cinta terhadap Tuhan dan sesama itu boleh menyala-nyala lagi di hati kita pagi hari ini. Kalau itu saudara, saudara butuh, saudara tahu itu Anda pada pagi hari ini. Biar Tuhan lawat kerohanian kita. Kalau itu Anda, angkat kedua tangan saudara dimanapun kita berada. Tuhan, ini kami. Lawat kami lagi Tuhan. Kalau kami merasa Tuhan jauh, ingatkan kami. Tuhan gak pernah jauh dari kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Kalau kami merasa kering hari-hari ini Tuhan, biarkan kami boleh merasakan kedahsyatan hadirnya Tuhan lagi di hidup kami pagi hari ini. Kalau kami merasa kami gak punya hati untuk Tuhan dan sesama, biar pagi hari ini Tuhan yang letakkan itu di hati kami. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama menyala-nyala lagi di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini Tuhan. Kerjakan di hati kami Tuhan. Supaya kami makin bertumbuh serupa gambar-Mu. Supaya kami makin dibentuk serupa karakter-Mu ya Tuhan. Kerjakan itu di hati kami Tuhan. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Biar hidup kami menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Thank you God, thank you. Kami percaya Tuhan pagi hari Engkau punya rencana yang besar buat kami. Engkau hadir di sini. Engkau dahsyat bagi kami pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk pembahasan pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, mengarahkan kami. Dan biar kami semua hati pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan bagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum duduk boleh kasih lambaian tangan kanan kiri depan belakang kita. Ya, kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita.
Welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau ada di antara Anda, ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini, atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi MyAOC untuk kemudahan akses Anda. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Have a great service everyone. God bless. Badai PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia. Ada 241 anak yang terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Meninggal dunia tercatat 133 kasus. Dan masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Bumi Pertiwi kembali berduka. Semeru yang muntahkan lahar dan memakan korban jiwa. Baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap, akan gelap. Akhir-akhir ini kita sering dihadapkan pada berita-berita yang kurang menyenangkan. Contohnya, prediksi resesi di tahun 2023, kondisi ekonomi yang kurang baik, berita tentang sakit penyakit, ataupun berita tentang kriminalitas. Dan bahkan kita pun sendiri seringkali mengalami apa yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya permasalahan-permasalahan kehidupan kita yang seringkali membuat hidup kita merasa takut, cemas, dan juga khawatir. Di season-season ini, Alpha Omega Church ingin merimain kita semua bahwa apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang sama, yang kuasanya tetap besar dan mujizatnya masih ada untuk setiap kita. So, jangan lewatkan our faith series di seluruh Alpha Omega Church, Tuhan Tidak Mati. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there. Saya Misha Basitopo. Saya Yesua Abraham, tidak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama teman-teman semua. Yang menjadi kerinduan dalam hidup aku setiap harinya yaitu merasakan hadirat Tuhan. Penyembahan adalah ruang di mana Tuhan bisa bertahta, berbicara, dan bekerja dengan luar biasa. Dari seluruh Indonesia bergabung satu tempat untuk menyembah Dia. Aku benar-benar menantikan See the Light Worship Night tanggal 5 November 2022. Tidak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama teman-teman semua. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kasih dia. Selamat pagi semuanya. Well, selamat datang buat kita semua. Kalau Anda baru pertama kali hadir di gereja ini, nggak lupa ngingetin, ini gerejanya orang nggak sempurna. Tapi kita semua terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Saya nggak layak, nggak ada satupun kita yang layak. Tapi kita dilayakkan oleh kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa bulan depan kita masuk sebuah serial yang kalau bulan ini juga asik. Bulan depan kita juga excited banget karena kita merayakan Tuhan kita yang tidak mati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Musim datang silih berganti,
tahun boleh berganti, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah Tuhan kita tetap hidup dan Dia dahsyat selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda mungkin tanya apa itu persembahan. Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Kalau Anda orang yang baru, Anda nggak harus merasa terpaksa ikut memberi. Tapi kalau Anda mau terlibat dalam perkara besarnya Tuhan melalui gereja ini, Anda sangat welcome untuk bisa terlibat bersama-sama dalam area giving. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama sementara para asyir mempersiapkan tempat-tempat persembahan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Thank you, Engkau ada di sini buat kami. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami berdoa melalui kehidupan kami. Pekerjaan Tuhan, cerita Injil itu boleh terus diperlebar, terus diperluas. Melalui gereja ini juga tentunya Tuhan. Pakai kami supaya kabar anugerah Tuhan itu boleh terus pergi dari generasi ke generasi. Dan setiap taburan keuangan yang kami taburkan Tuhan, itu boleh dipakai untuk mendengungkan terus kabar anugerah Yesus. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai seluruh dunia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Oh ya, nggak lupa update kita semua Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan November besok gereja kita akan banyak terlibat untuk hal-hal yang interdenominasi ya. Tanggal 5 November besok Pastor Ali Seba akan mewakili gereja kita bersama dengan JPCC. Kita, kalau Anda mau hadir silakan Bapak Ibu saudara sekalian, karena doa mereka dan harapannya adalah banyak orang bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. So kita support JPCC dengan apa yang mereka juga lakuin. Dan di minggu yang kedua tanggal 11 dan 12 November sebagian kita juga akan ada di Gilgal Next Gen Conference dari tempatnya Pastor Juan Mogi. Kita juga akan support mereka untuk kegerakan dan event yang mereka bikin. Dan di minggu yang keempat di bulan November, kalau Anda tahu dulu ada album rohani, sebelum Son of Praise ada kok. Namanya United by Grace. Ada Wawan Yap, ada Joseph Jafar dan lain sebagainya, lagu-lagu rohani itu ya. Saya akan mewakili gereja dan juga Son of Praise untuk ada di live recording mereka untuk album United by Grace yang terbaru yang akan keluar. So gereja kita akan banyak terlibat dan support banyak teman-teman gereja-gereja di Jakarta. Doakan supaya bersama-sama kita bisa lihat pekerjaan Tuhan makin dahsyat di bumi Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Ini di part yang terakhir serial kita Psycho Killer, minggu 1, part 1, part 2, part 3. Powerful, dan hari ini kita akan melihat tentang topik ini yang sering dibahas dan sering muncul mungkin di tengah-tengah kita, yaitu tentang punya indera keenam. Punya indera keenam. Ada di sini Anda yang punya indera keenam? Hah?
Saya nggak tahu apapun itu definisi Anda tentang indera keenam. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, sebagian orang bilang gini, indera keenam itu adalah orang yang bisa lihat setan. Woi, ada yang bisa lihat setan? Sebagian Anda mungkin bisa lihat setan, bisa lihat makhluk halus. Bahkan gini, sebagian Anda mungkin adalah orang yang merasa Anda bisa merasakan hadirnya ada roh-roh yang berbeda. Dan sebagian Anda malah berkata gini, oh saya punya karunia, saya bisa ajak ngobrol roh-roh itu. Saya tanya, udah makan belum? Gitu. Saya tanyain dia, kamu gak capek duduk di sana terus? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sebagian menganggap lihat setan, makhluk halus, kehadiran roh-roh gelap, punya indera keenam itu adalah karunia. Sebagian orang bilang itu. Nah dan gak jarang saya juga mendengarkan gitu. Kadang kita duduk-duduk sama teman-teman yang bukan Kristen gitu ya. Dan kemudian mereka juga gitu, Pak Pen, ini loh orang ini punya karunia ini. Karunia apa saya tanya? Karunianya itu bisa lihat setan dia ini. Kadang setan bisa diajak ngobrol sama dia, diomongin pelan-pelan supaya setannya pergi gitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apakah itu karunia? Karena jarang sekali kan hal seperti ini dibahas dari sisi Alkitab. Malah sebagian orang ada yang bilang gini waktu kita ngobrol-ngobrol, kamu kalau punya karunia itu ya, kamu kalau punya kemampuan itu harus kamu kembangkan. Wow. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apakah lihat setan, ngobrol dengan makhluk halus, itu adalah karunia? Nah ini realitanya, kenyataannya. Dalam beberapa minggu ini kita juga research dan kita juga cari di Alkitab. Dan ini kenyataan yang kita temukan. Alkitab tidak mencatat sama sekali tentang kemampuan atau karunia ini dari Tuhan. Boleh kita baca ini sama-sama Bapak Ibu saudara sekalian, 2, 3. Alkitab tidak mencatat sama sekali tentang kemampuan atau karunia ini dari Tuhan. Nah, Anda baca ini sebagai Anda gini, penjelasannya gimana Elia? Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kalau Anda bukan Kristen dan Anda adalah orang yang mungkin bergaul dekat dengan hal-hal yang berbau-bau seperti ini mungkin bisa menjadi pandangan yang berbeda. Apa sih penjelasan Alkitab kepada kita tentang hal ini? Ini penjelasan Alkitabnya. Kita bisa lihat di Alkitab, yes, Roh Kudus pernah dinyatakan, ya, atau menyatakan dirinya terlihat dalam beberapa kejadian seperti merpati. Waktu Yesus dibaptis, kemudian datanglah atau muncullah merpati di atas kepala Yesus di Matius 3:16. Yes, waktu Roh Kudus dicurahkan, penampakan apa? Seperti lidah api. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tujuan hal ini dilakukan oleh Tuhan adalah ini. Untuk membawa orang itu makin dekat kepada Yesus. Sekali lagi apapun yang Roh Kudus kerjakan, the purpose itu selalu bring us to Jesus. Ini perlu kita pegang banget Bapak Ibu saudara sekalian. The purpose tentang semua yang Roh Kudus lakukan, manifestasi dan lain sebagainya, always bring people to Jesus. Nah pertanyaannya, gimana dengan roh halus? Karena biasanya ini yang sering kali kita lihat di Alkitab. Yang kita lihat di Alkitab, perhatikan ini. Roh jahat itu merasuki seseorang. Dia gunakan tubuhnya, gunakan suaranya. Dan salah satu contohnya di Markus 5. Waktu roh jahat masuk ke babi-babi. Ya, di Markus 2, waktu roh jahat, orang kerasukan roh jahat. Jadi roh jahatnya menggunakan tubuh orang tersebut dan juga suaranya orang tersebut. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini supaya kita juga mungkin berpikir sebagian kita. Nah sebagian Anda yang baca Alkitab, Anda mungkin tanya gini, loh bukannya ya Elia, di Alkitab juga pernah ditulis loh, orang pernah lihat malaikat di perjanjian lama. Gimana dong dengan itu? Orang lihat malaikat di perjanjian lama, gimana dengan hal itu? Nah, perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian, yes. Baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru, malaikat Tuhan pernah menyatakan dirinya. Kepada beberapa pahlawan iman di perjanjian lama, kepada Maria ibunya Yesus di perjanjian baru itu terjadi.
Tapi perhatikan gini, seringkali semua momen dan peristiwa manusia melihat malaikat adalah ini. Inisiatifnya malaikat Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Tuhan yang berinisiatif menyatakan dirinya kepada manusia. Bukan karena kemampuan kita, yang paham itu boleh katakan yes. Sama sekali bukan karena kemampuan Maria, dia bisa lihat malaikat. Waktu Maria mau mendapat pesan kan bukan gini. Di mana ya malaikat ya? Wah, aku lihat malaikat. Malaikat coba ngomong sama aku. Kamu berpesan apa? Enggak. Malaikatnya yang menyatakan dirinya kepada Maria dan menyampaikan pesan Tuhan. Jadi kalau malaikat bisa terlihat oleh manusia itu bukan karena kemampuan kita loh. Tapi karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada manusia. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian ya. Yang paham ini boleh katakan yes. Ya. Nah, ini beberapa contoh nih. Beberapa nabi di Alkitab mereka punya pengalaman melihat malaikat atau Tuhan menampakkan dirinya. Tapi sekali lagi bukan karena kemampuan nabinya. Tapi karena inisiatif Tuhannya. Untuk apa? Mengizinkan itu terjadi supaya maksud Tuhan dan rencana Tuhan itu bisa dinyatakan. Ini contoh yang paling gampang adalah ketika Nabi Elisa dia diserang Raja Aram. Dia mulai dikepung sama Raja Aram. Nah pagi-pagi apa yang terjadi? Gehasi, Nabi Elisa punya hamba namanya Gehasi. Gehasinya dia ketakutan banget. Nabi kita ini mau diserang gimana dan lain sebagainya. Nah Nabi Elisa itu dia ngerti dan dia sadar. Ada Tuhan bersama dengan dia. Nabi Elisa dia ngerti dan dia sadar. Ada pasukan sorga itu yang bersama dengan dia. Nah sehingga perhatikan gini, ini doanya Nabi Elisa untuk kepentingan hambanya supaya dia bisa melihat adanya Tuhan yang besar, Tuhannya Israel yang menyertai mereka. Di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17, ini doanya Nabi Elisa untuk hambanya. Lalu Nabi Elisa berdoa, ini doanya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ini kan menarik gitu kan. Akhirnya apa? Hambanya bisa lihat, oh wow ternyata Tuhan itu beserta dengan kita. Aku gak sendirian. Ada pasukan sorga bersama kuda dan keretanya itu bicara dengan powernya sorga. Ada bersama-sama dengan kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, cerita-cerita seperti gini di Alkitab beberapa kali memang ada. Ya orang bisa melihat nih seperti hal gini kan. Pasukannya sorga gitu kan. Tapi tidak pernah itu disebutkan sebagai, perhatikan gini, karunia khusus atau kemampuan khusus. Enggak pernah disebut sebagai itu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kita orang Kristen, anak Tuhan, kita percaya Tuhan dan kita tahu ada Roh Kudus bersama dengan kita walaupun kita enggak perlu melihatnya. Tapi kita bisa merasakannya. Hadirnya Tuhan memberikan ini loh buah-buahnya, damai sejahtera. Kita yang dulunya kasar jadi bisa lebih kasih sama orang. Itu kan hadirnya Tuhan. Dan wujudnya Tuhan yang tadinya kepahitan bisa ngampunin. Yang setuju dengan saya katakan yes Bapak Ibu saudara. Itu wujud hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yuk kita lihat lebih lagi nih Bapak Ibu. Contoh lagi di dalam Alkitab kita nih. Raja Saul waktu dia mendatangi Endor di 1 Samuel 28. Dan ini yang terjadi, Saul mencari perempuan yang sanggup memanggil arwah. Karena apa? Karena Saul merasa gini, I need Samuel. Saya butuh Samuel nih. Yuk kita cari pemanggil arwah yang bisa apa? Menghidupkan rohnya Samuel yang udah mati. Saul kebingungan. Nah apa yang terjadi? Pemanggil arwah ini melakukan yang diperintahkan Saul. Waktu Samuelnya muncul, malah dia dan mereka sangat ketakutan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini di 1 Samuel 28 ceritanya. Nah hari-hari ini kadang kan juga ada gitu ya, orang yang menyebut dirinya orang pandai, orang pintar, bisa berkomunikasi dengan roh. Dan
mungkin ada buka praktek. Dan sebagian orang-orang Kristen juga tanya gitu kan, mungkin gitu ya. Boleh nggak hidupin rohnya Yesus lagi? Mungkin, saya nggak tahu kalau Anda pernah lakuin itu apa enggak. Atau Anda boleh nggak hidupin rohnya siapa gitu, saya ini mau tahu ya 2023 itu seperti apa ya kira-kira ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini bisa ada loh di dalam dunia kita. Dan orang yang bisa berkomunikasi dengan roh, yes itu ada di sekitar kehidupan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, hal ini tuh sangat dilarang oleh Tuhan. Nah apa yang terjadi di 1 Tawarid 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini kita lihat sama-sama. Ini akibatnya Saul dia main-main dengan hal seperti itu. 1 Tawarid pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kalau belum muncul di layar, Anda bisa buka Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 bunyinya gini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah apa? Meminta petunjuk arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Ini yang terjadi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu dengar ini nih. Tujuan iblis, kadang dia muncul ya dalam performa-performa seperti itu buat kita. Tujuannya itu apa sih? Untuk membuat kita atau apa? Bergantung sama iblis. Dan makin tertarik kepada pekerjaan iblis. Oh dia bisa loh ternyata. Ya udah. Ya kita tetap percaya Yesus sih. Tapi kan ya enggak apa-apa toh kalau boleh tahu. Ini kan sama kalau di gereja itu ya istilahnya nubuat. Ini orang ini juga punya karunia itu. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita menghalalkan, kita mengkompromikan. Nah jujur aja nih ya, semua yang main-main hal seperti itu karena apa? Kita enggak 100% percaya sama Tuhan, benar enggak sih? Benar enggak? Kok Tuhan gak ngasih tahu aku sih Tuhan tahun depan bakal seperti apa. Kalau kita tahu maka itu bukan hidup dengan iman, benar ya. Itu hidup dengan pengetahuan kita loh. Yes, we wish to know. Makanya kalau ada peramal, orang-orang yang bisa gitu, aduh teman-teman saya gitu. Tolong dibacain telapak tangan saya juga. Sekalian saya. Menurut kamu telapak tanganku ini gimana tahun depan? Hoki apa enggak? Oh ini bisa baca loh orangnya ini bisa tahu. Sekalian. Coba ya aku sih percaya nggak percaya lah ya. Tapi ya nggak apa-apa denger ya. Siapa tahu baik. Kalau buruk kepikiran nggak? Dihantui nggak? Bisa ngikutin Bapak Ibu saya. Karena apa? We wish to know. Kepingin kayak aduh Tuhan seandainya aku tahu Tuhan. Ya kalau Tuhan nggak ngomong siapa tahu. Ini orang ini dapat karunia. Bapak Ibu saudara sekalian please. Di dalam Alkitab kita nggak nyebutin itu. Makanya Paulus dia pernah bilang gini di 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan. Kita baca kalimat berikutnya 2-3. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah kita ini orang ikut Yesus nih ya. Tuntunan kita satu-satunya adalah Yesus dan firman Tuhan. Itu aja. You wanna know about future? Bacalah firman Tuhan. Mau tahu tentang hari esok? Baca firman Tuhan. Nah ini yang menarik nih. Ini yang menarik bagi Anda yang baca Alkitab nih. Siap-siap ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan bagus nih. Tapi di Alkitab Elia ya, itu juga ngebahas tentang panca indera. Apakah itu indera ke-6? Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai, kita baca sama-sama berikutnya ya, panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah supaya Anda jelas panca indera ini artinya apa. Panca indera ini berasal dari kata aslinya gini, ta'aishitria, susah banget nyebutnya Bapak Ibu saudara sekalian. Yang artinya adalah gini, organ panca indera yang bisa merasakan atau bisa mencicipi. Simple, itu aja.
Organ panca indera, saya nggak tahu kalau kita diajarin panca indera kita apa? Indera apa? Merasakan, melihat dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bukan bicara tentang panca indera keenam, enggak. Tapi ini bicara organ panca indera kita yang bisa merasakan atau bisa mencicipin. Saya kasih contoh deh, ilustrasi. Semua kita orang Indonesia kan suka makan nih, ya. Dibawain garam, juga dibawain yang namanya gula. Yang pernah makan garam boleh angkat tangannya. Semua pasti makan garam ya. Kalau nggak makan garam kurang yodium, bener kan? Sodium apa yodium? Saya nggak tahu namanya apapun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi kan gini, kalau kita udah tahu yang namanya garam, pernah makan yang namanya garam, kita kan tahu rasanya. Oh, sehingga kalau Anda makan sop gitu, ini kurang garam nih. Karena apa? Saudara udah mencicipi dan saudara sudah merasakan garam, benar nggak? Kalau saudara minum kopi, ya kan? Sebagian orang minum kopi pakai gula. Karena saudara sudah merasakan manisnya gula, begitu nggak manis, saudara tahu ini kurang gula. Benar Bapak Ibu saya? Nah, organ panca indera bicara tentang apa? Merasakan, mencicipi sama. Kalau kita udah mencicipin kebenaran Tuhan, kasihnya Tuhan, sudah terlatih. Terlatihnya di atas dasar apa? Orang Kristen terlatihnya di atas dasar apa? Di atas dasar firman Tuhan. Bukan hanya pengalaman-pengalaman spiritual aja. Yang paham ini boleh katakan yes. Kalau pengalaman spiritual Anda, sorry ngomong ya. Kadang, aduh saya merinding, bulu kuduk saya merinding, Tuhan hadir, oke. Terus kalau nggak merinding, nggak bulu kuduk berdiri, Tuhan nggak hadir ya. Ya rasanya kok dia jauh ya dari saya. Padahal kalau kita lihat di firman, firman bilang apa? Tuhan itu maha hadir. Saudara berkuduk apa enggak, saudara merinding apa enggak, Tuhan tetap hadir. Yang paham itu boleh katakan yes. Nah kalau kita udah terlatih dengan itu, sudah mencicipin, wow. Aku enggak ngerasain tapi aku percaya, aku ngerti Tuhan maha hadir, Tuhan hadir. Kita udah terlatih, udah mencicipi itu, udah merasakan itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tuh sudah ngerti. Bedanya antara apa? Yang baik dan yang jahat. Kita tahu kok. Enggak berdiri merinding apa enggak merinding. Pokoknya Tuhan maha hadir. Aku kerasa apa aku enggak kerasa. Tuhanku bukan hanya sebatas perasaanku. Tapi Tuhanku maha hadir. Lebih dari yang aku rasakan. Sehingga waktu saudara jalan dalam kegelapan Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara tahu Tuhan juga ada di sana buat saudara. Hah? Waktu saudara merinding, saudara bingung. Ini roh halus apa roh Tuhan? Tapi kalau saudara terlatih, sudah mencicipin, udah ngerasain Tuhan yang hadir di mana-mana. Waktu saudara jalan dimanapun melewati kegelapan saudara sekalipun. Saudara bisa tahu, God is here with me. Hal-hal yang pikiran-pikiran yang mistis, itu kita bisa singkirkan karena apa? Kita tahu Tuhan hadir bersama dengan kita. Nah ini contoh yang lain nih Bapak Ibu saudara sekalian. Loh di Korintus, 1 Korintus 12 ayat yang 10. Itu ada loh 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya Elia, dari 9 karunia Roh Kudus adalah ini. Membedakan bermacam-macam roh. Nah karunia ini apa nih? The gift of discernment. Ya. Ini perhatikan gini, karunia ini diberikan kepada siapa? Ini diberikan kepada orang percaya Yesus. Boleh kita ucapin orang percaya Yesus 2-3 kepada siapa? Orang percaya Yesus. Yang udah ngalamin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan karunia ini untuk apa? Ini loh, untuk kita bisa membedakan tipu muslihat iblis. Untuk bisa membedakan, kita punya discernment. Tuhan aku salah, aku ngelakuin ini. Ini loh sebenarnya aku harus minta maaf, ini loh yang benar. Tuhan aku salah, aku sudah merasa seperti gini. Ini loh yang benernya aku harus kayak gini. Bisa ngikutin Bapak Ibu saya. The gift of discernment. Karunia untuk bisa ini loh, mengerti. Ini loh yang benar dan ini yang salah. Dan tujuan karunia diberikan sama kita apa? Supaya kita bisa jadi pelaku firman. Supaya kita melakukan kehendak dan perintahnya Tuhan dengan berani. Supaya kita cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil Tuhan dengan berani. Dan kita tahu ini loh pengajaran palsu, pengajaran sesat, nilai kepercayaan yang di luar Yesus. Itu kita tahu. Karena apa? Kita punya
Gift of discernment. Karunia membedakan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, bisa lihat setan, bisa lihat makhluk halus, bukan karunia. Karena apa? Di Alkitab sama sekali nggak mencatat tentang kemampuan atau karunia ini dari Tuhan. Nah, yang harus kita waspadai adalah ini yang berikutnya. Yang kedua adalah ini. Trik untuk manusia. Iblis itu pinter ngetrik. Saudara pernah lihat ya, orang ngibulin anak kecil. Oh, uncle bisa magic, bener gak? Terus dia pegang permen, pegang koin, uang kecil gitu ya. Ayo, di mana? Apa namanya? Koinnya di mana gitu kan? Nanti anak kecilnya dikibulin, coba lihat-lihat, lo ada mbaknya gitu. Sama dia ditaruh di belakang kakinya gitu kan. Terus nanti gini, ayo yang mana? Dibuka, boom, dua-dua ndak ada gitu kan. Anak kecil kan, wah heran keren gitu kan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, terus kemudian ayo coba lihat sini-sini, uncle tahu di mana. Diambil dari telinganya. Keluar, wah koinnya ada dari telinganya, hebat gitu. Kalau anak kecil bisa dikibulin, bener gak? Gede dikit dia tahu. Om, koinnya di kakinya om, bener gak? Gak sengaja saya lihat itu tadi malam anaknya Baim pemain gitar tuh ya, penyanyi itu ya. Dia habis ngibulin anaknya temennya gitu, main sulap-sulapan gitu. Nah kalau anak kecil bisa dikibulin. Kalau orang dewasa kita ketawain. Yang setuju dengan saya katakan yes. Tahu gak saudara? Sama halnya juga dengan apa? Dengan iblis. Triknya iblis adalah, kamu bisa merasakan hadirku. Wah. Melihat makhluk halus. Komunikasi dengan makhluk halus. Dan orang di masyarakat umum menyebutnya apa? Indra keenam. Padahal itu adalah trik iblis untuk apa? Menarik perhatian kita kepada dia. Bisa ngikutin saudara? Simple aja. Itu triknya iblis untuk menarik perhatian kita kepada dia. Tujuannya untuk apa? Supaya kita itu lihat dia. Ngikutin dia. Addicting sama apa yang dia bisa lakuin. Nah makanya gini, waktu kita nggak dewasa rohani, kita nggak kuat secara iman, justru kita yang paling mudah untuk apa? Ditrik dengan triknya iblis ini. Dan ketika kita ditrik dengan trik iblis ini, Bapak Ibu saudara, itu bisa meneror kita loh. Kalau Anda adalah orang gini, saya tuh punya karunia saya apa? Saya bisa lihat roh halus. Setiap malam saya lihat dia ada di pojok kamar gitu. What happen every night? Saya nggak bisa tidur enak, soalnya setiap malam saya lihat ada di sana terus, benar nggak? Anda being teror loh Bapak Ibu. Anda terteror malahan dengan hal-hal seperti itu. Dan yang lain lagi, kadang hal-hal seperti itu jadi apa? Pembicaraan yang apa? Kayak ngede-ngedein dan merayakan iblisnya gitu. Akhirnya apa? Menginisiasi cara berpikir dan penyembahan yang salah. Bahkan iblis mempromosikan apa? Pola berpikir, bahkan ini kalau saya bilang doktrin yang salah. Kalau kamu nggak baik nanti sama iblisnya kamu diserang loh. Yang sopan ya, kalau kamu bisa lihat dia ada di kamar, dia ada di pojok. Makanya kamu jangan lepas-lepas sandal sembarangan. Nanti kalau dia tersinggung ya, kena bau kakimu tuh loh apalagi. Nanti dia marah, tahu nggak kamu diserang waktu tidur. Come on. Bapak Ibu saudara sekalian. Bukankah hal-hal seperti itu yang seringkali mempengaruhi pola berpikir orang di Asia. Apalagi di Indonesia. Benar Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi mulai hari ini kita perlu patahin itu karena apa? Itu bukan karunia. Come on. Itu trik iblis membuat apa? Kita itu ke dia. Makin dekat sama dia, mikirin sama dia. Makanya Paulus bilang apa nih? 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini kata-kata Paulus. Nasihat Paulus ini bukan kayak baru sekarang, enggak. Ini sejak abad pertama dia udah tulis ini. Boleh kita baca sama-sama 2-3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lebih daripada itu latihlah dirimu untuk apa? Beribadah. Latih dirimu in the truth. Dalam kebenarannya Tuhan. Jauhi tahayul dan dongeng nenek tua. 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 bilang apa? Palingkanlah dirimu daripada segala percakapan orang sesat yang sia-sia. Dan ini yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita udah tahu triknya iblis, ini yang ketiga. Ini yang perlu jadi kekuatan kita adalah kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Boleh kita baca ini sama-sama 2-3. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita.
Saat Tuhan ciptakan kita, ini penting banget nih untuk kita pikirin bersama-sama, Anda yang di atas, Anda yang di bawah. Saat Tuhan menciptakan manusia, kita itu diciptakan serupa gambarnya. Ya, dalam bahasa awal-awal adalah gini, imago Dei. Artinya apa? Serupa dengan gambarnya Tuhan. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus menang di atas kayu salib, dia menginjak-injak iblis. Iblis tuh lihat wajah Tuhan loh. Benar nggak? Itu wajah Tuhan yang menginjak-injak iblis, yang mengalahkan maut, yang menghukum iblis. Itu wajah yang ditakutin iblis. Dan ini kabar baiknya, saudara dan saya, kita diciptakan imago Dei, serupa dengan gambar Tuhan. Seharusnya waktu lihat iblis bukan kita yang takut, tapi iblisnya yang takut sama kita. Karena kita serupa dengan gambar Tuhan kita. Yang percaya ini boleh katakan yes. Oh ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Come on. Harusnya yang takut bukan kita. So hari ini kalau Anda adalah orang yang, aduh saya merinding, saya takut malam-malam sendirian. Aduh kok ada suara, kok ada wangi-wangi ya, parfumnya siapa ya itu ya. Padahal gak ada yang pakai parfum Bapak Ibu Saudara. Gak tahu mungkin parfumnya motor, mobil, saya gak ngerti. Tapi apapun itu, harusnya yang takut iblisnya bukan kita. Karena kita ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Orang kanan kiri saudara itu mirip Tuhan. Imago Dei. Mirip sama Tuhan. Kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Paulus bilang apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Ini pesan dia kepada orang Korintus. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kapan menangnya Elia? Kalau Anda Kristen baru atau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda tanya, kapan menangnya? Yesus sudah menang di atas kayu salib. Waktu dia ambil salib, itu kemenangan kita juga. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Makanya di Wahyu, Bapak Ibu Saudara, di Wahyu, Yohanes dia dapat visi ini, dia dapat gambaran ini, dia dapat pewahyuan ini. Wahyu 1 ayat yang ke-17-18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang pegang kunci artinya apa? Dia yang pegang kontrol. Dia yang pegang kuasa. Atas kuasa kegelapan sekalipun, Tuhan yang berkuasa atasnya. Yang percaya katakan amin. Atas roh-roh halus Bapak Ibu saya, Tuhan pegang kuasa dan dia yang kontrol semuanya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, kita semua udah menang bersama Yesus. Tapi kok saya masih sering diserang ya gini. Makanya jangan suka jadi orang kompromi. Itu yang dibahas minggu lalu kan. Kalau kita buka celah, kita kasih kesempatan iblis, kita izinkan dia apa? Pegang kendali di hati kita dan pikiran kita. Yang paham ini boleh katakan yes. Penting banget kita nggak kompromi Bapak Ibu Saudara. Apalagi tentang hal-hal seperti itu. Nggak usah kompromi. Karena apa? Tuhan udah menang atas segala-galanya. Dia pegang kontrol. Dan kepada orang-orang di Roma, Paulus bilang gini. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kapan saya menangnya Elia? Siapa yang menangin saya? Ini yang menangin kita. Dia yang telah mengasihi kita. Itu yang memenangkan kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Tapi Elia, aku masih bergumul loh Elia. Waktu dalam pergumulan saudara bilang, ada Tuhan yang mengasihi aku yang sudah memenangkan pergumulan ini. Dalam nama Yesus aku akan segera keluar dari pergumulan ini. Saudara kena keterikatan apapun, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan engkau sudah menang atas segala-galanya. Yang mengasihi aku sudah menang atas keterikatan ini. Di dalam nama Yesus aku gak akan ada di keterikatan ini lagi lebih lama lagi. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Yang mengasihi kita, yang udah menang untuk kita. Satu ilustrasi terakhir aja nih. Beberapa waktu yang lalu dapat voucher gitu ya. Saudara pernah dapat voucher gitu kan kadang ya. Nah voucher ini lupa gak dipakai. Terus kita pikir wah ini baru lewat sehari coba deh gitu kan. Dibawa gitu, wah ternyata gak bisa Pak, sudah lewat, sudah kadaluarsa. Kemarin terakhir batasnya gitu. Wah gak bisa tambah gini-gini. Nego-nego. Gak bisa karena apa? Udah kadaluarsa. Tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini ngingetin kita apa? Iblis udah gak punya power kok sama kita.
Saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis gak punya power buat kita. Powernya iblis buat kita udah kadaluarsa. Karena kita semua milik Tuhan. Dan kita ngalamin kemenangan Yesus. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita semua. Yang percaya katakan amin. Come on, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. So kalau saya boleh rangkum pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Merangkum pembahasan ini. Kalau bicara lihat roh halus, ngobrol mahalus, roh halus apakah itu karunia? Alkitab sama sekali nggak mencatat ini sebagai kemampuan atau karunia dari Tuhan, nggak. Justru yang perlu kita lihat, hati-hati, ini trik iblis untuk kita bisa ke Dia, cari Dia. Bukankah banyak orang yang cari, benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, dia bisa. Aku tetap percaya Tuhan Yesus kok, aku tetap percaya. Tapi ini soalnya juga bisa. Anda being trick, Anda sedang ditrik. Nah, dan yang ketiga, kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Kuasanya iblis sama kita udah kadaluarsa. Karena Yesus udah menang di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kita milik Yesus. Imago Dei. Harusnya yang getar dan yang takut waktu lihat kita adalah iblis. Bukan kita takut sama iblis. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena kita diciptakan serupa gambar Allah. Disempurnakan oleh kematian dan kemenangannya di atas kayu salib. Dan satu hari kelak kita akan terima tubuh kemuliaan waktu Yesus datang kembali yang kedua. Kepada orang-orang yang percaya dan setia. Amin. Sudah diberkati pada pagi hari ini. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Come on. Kita udah menang bersama Yesus. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami diciptakan serupa gambar-Mu, Imago Dei. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kami. Kami boleh keluar dari tempat ini. Confidence. Bukan atas diri kami. Tapi atas Tuhan yang udah menang. Yang mengasihi kami. Biar hidup kami sepanjang minggu ke depan. Menggenapkan firman-Mu. Jadi alat kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Ini doa kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang berdoa-doa ini. Menggenapi firman-Mu, yes God. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai kami. Besok ketika kami melangkah, bulan depan, tahun depan ya Tuhan, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Pakai kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yang mau dipakai Tuhan jadi bukti kebesarannya pada pagi hari ini. Pakai kami Tuhan, menggenapi firman-Mu, jadi bukti kebesarannya Tuhan. Lewat karakter kami, lewat pemikiran kami, lewat kata-kata kami,
lewat setiap buah karya tangan kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran Tuhan. Tiba saatnya Tuhan anak-anak-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Kami sudah mengakhiri serial ini. Kami percaya serial ini membangun kehidupan kami. Mengarahkan kami semuanya Tuhan. Makin berfokus hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja ya Tuhan. Dan bulan depan kami merayakan Tuhan kami yang tidak mati ya Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir dan yang hidup ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berseru kepada nama Tuhan. Apapun musim yang harus dimasukin, apapun situasi yang harus terjadi Tuhan, Engkau yang awal, Engkau yang akhir dan yang hidup dan tidak mati ya Tuhan. Biar bulan depan kami merayakan, kami boleh fokus lagi kepada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang powerful itu. Tuhan, ketika anak-anak-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing, berkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara yang besar, jelas daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Tambahkan pengaruh yang baru, kesempatan yang baru. Bukakan pintu-pintu yang baru ya Tuhan. Satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di atas gunung, di bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami. Tidak satu detik pun Kau meninggalkan kami. Bahkan Kau menggendong kami dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, persembahan khusus perpuluhan janji iman. Mata Bapa melihat Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa hari Kamis Worship and Words.